Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar. Saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika semester 6, angkatan 2017. Nah, kali ini saya akan menjelaskan artikel seminar pendidikan matematika saya yang berjudul Berpikir Reflektif dalam Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Febrian SPD MSc. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas 4 poin penting. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Yang pertama saya akan membahas pendahuluan. Poin-poin penting yang dibahas dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Apa yang melatar belakangi masalah dari artikel saya ini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam belajar matematika. Nah, kemampuan siswa yang mana yang kurang? Itu adalah kemampuan berpikirnya. Nah, mengapa siswa kurang berpikir dalam belajar matematika? Mungkin kalau dari pengalaman saya, siswa itu kurang paham sama yang hitung-hitungan, kurang paham cara jumlahnya gimana, operasi hitungnya tuh cemana gitu. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan berpikir siswa dalam memecahkan suatu permasalahan pada soal matematika. Nah, kemampuannya itu di sini saya akan mengangkat kemampuan berpikir reflektif, karena kemampuan berpikir reflektif ini sudah teruji kemampuannya dalam memecahkan permasalahan pada soal-soal matematika. Nah, mengapa? Karena dalam berpikir reflektif itu siswa dituntut untuk lebih teliti, lebih mengembangkan kemampuan berpikirnya, dan lebih cermat dalam melakukan perhitungan. Diharapkan dari kemampuan berpikir reflektif itu siswa mampu menyelesaikan soal-soal matematika dengan mudah dan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena sejauh ini siswa kesulitan dalam belajar matematika. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian oleh para pendidik, agar para pendidik, terutama guru, peduli dengan kemampuan berpikir siswa. Karena selama ini guru hanya menjelaskan materi pada pembelajaran matematika tanpa memperhatikan per individu siswa itu. Bagaimana kemampuan berpikirnya, hanya memperhatikan satu orang yang pandai belajar matematikanya saja. Nah, itu kurang bagus. Alangkah lebih bagusnya apabila semua siswa di dalam kelas itu mampu menguasai pembelajaran matematika. Nah, diharapkan berpikir reflektif ini mampu digunakan oleh siswa, dan guru dapat menularkan bagaimana cara kemampuan berpikir reflektif itu kepada siswa. Nah, rumusan masalah yang akan saya angkat adalah apakah kemampuan berpikir reflektif pada pembelajaran matematika dapat diterapkan oleh siswa sehingga siswa mampu menerapkannya di dalam kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari artikel saya ini adalah agar guru dapat mengembangkan kemampuan berpikir reflektif dan siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kelas, guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari siswa itu. Selanjutnya saya akan membahas metode penelitian. Nah, jenis pendekatan penelitian yang akan saya angkat adalah kuantitatif, dengan pendekatan penelitian itu ex post facto. Kenapa? Karena di sini peneliti berusaha menentukan penyebab perilaku kelompok individu, dan peneliti juga berusaha mengidentifikasi faktor utama penyebab perbedaan tersebut. Nah, penyebab perbedaan seperti apa? Seperti yang saya jelaskan di bab 1 pendahuluan, ada siswa yang pandai dalam belajar matematika dan ada juga siswa yang kurang. Nah, faktor utama ini yang akan kita cari dari dua perbedaan itu. Nah, apa yang membuat siswa itu lebih pandai dalam belajar matematika? Apa yang membuat siswa itu kurang? Nah, dengan kurangnya pemahaman siswa yang kurang ini, nah di sini pendidik atau guru harus membantu siswa itu supaya siswa yang awalnya kurang pandai, kita angkat kemampuan berpikirnya menjadi lumayan. Nah, perlahan-lahan dari yang lumayan itu bisa kita angkat lagi kemampuan berpikirnya jadi lebih pandai. Nah,
Sehingga dari yang siswa kurang itu perlahan-lahan bisa mengembangkan kemampuannya menjadi yang lebih pandai lagi, sehingga siswa yang kurang bisa menyelesaikan permasalahan pada soal matematika tersebut. Yang ketiga, saya akan membahas hasil dan pembahasan. Dari hasil yang telah diamati oleh peneliti, bahwa kebanyakan pendidik sering menggunakan bahan ajar dari buatan sendiri oleh guru tersebut. Pendidik masih bergantung dengan bahan ajar yang telah jadi, atau bahan ajar dari buatan orang lain. Maksudnya itu dari karangan karya-karya siapa gitu. Terus itu yang sering dijadikan oleh pendidik untuk digunakan bahan ajarnya itu untuk dijelaskan kepada siswa. Nah, itu situ kekurangannya. Nah, pembelajaran dari materi yang digunakan oleh guru itu cenderung monoton dilakukan oleh pendidik, sehingga kebanyakan dari siswa yang pendidik yang menggunakan materi yang lama itu, siswa kurang mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Dan juga biasanya bahan ajar lain isi di dalamnya itu relatif sama antara bahan ajar yang dipegang oleh guru dengan bahan ajar yang dipegang oleh murid. Nah, sehingga peserta didiknya pun ketika menerima materi yang disampaikan oleh guru itu tidak tertarik dan minat belajarnya pun menjadi berkurang. Di sini perlu adanya pengembangan dari bahan ajar supaya pembelajarannya dengan baik dan minat belajar siswa menjadi lebih tinggi. Nah, pengembangan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh guru? Nah, di sini perlu ada perbaikan dari bahan ajar sebelumnya ke yang bahan ajar yang sekarang ini, supaya lebih bisa terkoreksi lagi bahan ajarnya dan bisa dijadikan bahan untuk peserta didik sampaikan ke siswa. Berpikir reflektif adalah sebuah kerangka berpikir yang bertujuan untuk mengasah kemampuan secara cermat terhadap informasi atau keyakinan dengan bukti yang kuat dan mendukung serta dilengkapi dengan keputusan yang tepat. Namun yang terpenting dalam pemikiran reflektif ini adalah mendorong siswa selama pembelajaran itu berlangsung dalam situasi penyelesaian, baik itu dalam level yang simple maupun kompleks. Nah, dari situ siswa bisa mendapatkan kesempatan untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan permasalahan matematika dari tahap satu ke tahap berikutnya. Dalam mencapai tahap puncak untuk memecahkan suatu masalah, perlu langkah-langkah berpikir reflektif. Nah, apa langkah-langkah berpikir reflektif? Itu ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada. Yang kedua, membatasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, mengajukan beberapa kemungkinan alternatif solusi pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan ide. Yang kelima, melakukan tes. Di dalam berpikir reflektif membutuhkan model keterampilan berpikir yang logis, dan secara umum berpikir reflektif membutuhkan proses pembuatan penilaian tentang penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa model yang dapat membantu siswa, seperti menghafal, pemikiran intuitif, pemikiran inovatif, pemikiran konseptual, pemikiran implementasi, dan berpikir kritis. Yang pertama itu menghafal, yaitu mengambil informasi yang direkam dari pengetahuan sebelumnya. Menghafal apa? Seperti yang guru sampaikan kepada murid mengenai misal materi operasi bilangan. Nah, di situ siswa butuh hafal atau pemahaman supaya dalam menyelesaikan soal siswa itu bisa ingat apa yang guru sampaikan barusan. Yang kedua, pemikiran intuitif, yaitu kemampuan untuk mengambil apa yang direkam dan apa yang dirasakan tanpa bukti yang mendukung. Nah, di sini istilahnya kayak dugaan oleh siswa itu sendiri. Misal dalam operasi hitung itu kan pasti ada dugaan-dugaan yang nggak pasti. Nah, itulah pemikiran intuitif. Yang ketiga, pemikiran inovatif, menghasilkan ide untuk menciptakan peluang. Di sini siswa membutuhkan ide baru bagaimana cara menyelesaikan soal matematika itu. Kadang-kadang bukan lagi ya apa yang disampaikan oleh guru, tetapi ide baru yang telah dikembangkan oleh siswa itu. Kemudian ide baru itu dirumuskannya ke dalam penyelesaian soal matematika itu, sehingga di dalam ide baru itu terdapat 2 kemungkinan jawaban antara benar dan salah. Yang keempat, pemikiran konseptual,
yaitu kemampuan untuk mengumpulkan ide-ide abstrak yang kemudian mengumpulkan untuk gambaran lengkap. Yang kelima, pemikiran implementasi, kemampuan untuk mengorganisasikan ide untuk direncanakan secara efektif. Yang keenam, berpikir kritis, proses menganalisis secara objektif situasi yang terjadi dan mengumpulkan sumber dari segala informasi, kemudian mengevaluasi setiap tindakan lalu mengimplikasikannya. Nah, di sini tahap terakhir, berpikir kritis. Nah, apa hubungan dari 6 itu ke berpikir reflektif? Ialah untuk menyelesaikan soal-soal matematika dari 6 tahapan model berpikir tersebut. Dengan generasi yang semakin maju dan semakin berkembang, maka berpikir reflektif pun juga membutuhkan teknologi untuk pemecahan masalah pada permasalahan matematika. Kita mengenal bahwa generasi sekarang adalah generasi Z. Generasi Z itu apa? Generasi yang penuh dengan teknologi, sehingga ketika kita mengakses suatu soal apapun, maka dengan mudah kita menemukan jawabannya. Pertanyaan mengenai seputar masalah apapun, baik itu terhadap pembelajaran matematika atau pelajaran yang lain, dapat dengan mudah untuk dijawab. Maka tugas-tugas dari pelajaran pun harus menuntut mereka berpikir reflektif dan sekaligus menunjukkan sikap responsif siswa untuk berperan aktif dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai ketika siswa dihadapi dengan soal-soal akan dengan mudah menuliskannya ke dalam sebuah Google, ya, yang sekarang ini lebih canggih untuk menemukan jawaban, namun siswa itu tidak dituntut untuk berpikir reflektif. Nah, itu salah. Siswa harus kembali mengembangkan kemampuan berpikirnya, mengembangkan kemampuan berpikir reflektif agar materi pelajaran matematika yang disampaikannya itu dapat dengan mudah dipahami dan dicerna dengan baik oleh siswa tersebut. Di sini beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan efektivitas penerapan mata pelajaran matematika dalam kualitas karakter peserta didik. Ada beberapa para ilmuwan yang mengungkapkan bagaimana kemampuan berpikir reflektif pada pembelajaran matematika, seperti tokohnya Dewey pada tahun 1933, Taggart pada tahun 2005, Lippmann pada tahun 2003, Sazer pada tahun 2008, dan masih banyak para ilmuwan lainnya yang mengungkapkan bahwa dan menjelaskan berpikir reflektif pada pembelajaran matematika. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam penyelesaian masalah dalam mengerjakan soal berpikir reflektif. Nah, soal berpikir reflektif itu juga ada dalam pembelajaran matematika. Nah, tahap-tahapannya itu ada 9, yaitu yang pertama, menggambarkan dan mengilustrasikan masalah terlebih dahulu agar lebih mudah dipahami. Jadi ketika kita dihadapin oleh soal matematika, kita gambarkan dulu, kita pahami dulu. Misal ada rumah yang ukurannya sekian pada materi bangun datar, nah kita pahami dulu soalnya, pahami dulu gambarnya, baru kita ilustrasikan masalah agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, menjelaskan apa yang sudah digambarkan, baik itu dalam bentuk tabel, diagram maupun rumus, tergantung materinya. Nah, jadi ini pembahasan yang kedua ini tergantung materinya. Kalau materi operasi bilangan jelas tidak ada, ya. Nah, tapi kalau seandainya materi-materi pada bangun datar, bangun ruang, statistik maupun diagram Venn dan pelajaran lainnya, itu juga kita jelaskan gambarnya, kita jelaskan tabelnya, dan rumusnya juga kita pahami. Yang ketiga, melaksanakan penyelesaian dengan melakukan perhitungan. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan dengan rumus yang sudah ada. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk meyakinkan apa yang sudah dikerjakan. Yang kelima, mengklarifikasikan apakah jawaban tersebut sudah benar. Nah, di sini kita coba ulang dari rumus yang sudah dikerjakan, dari soal yang sudah diberikan. Nah, kita kembali lagi ke rumus, kita hitung lagi apakah sudah benar atau belum. Yang keenam, melakukan klarifikasi dengan cara menghitung, seperti yang saya jelaskan poin kelima tadi. Yang ketujuh, jika masih ada yang salah, maka kita harus mengganti jawaban yang sudah ditulis dengan jawaban yang dianggap benar. Nah, ketika ada jawaban salah, kita cari. 7. Jika masih ada yang salah, maka kita harus mengganti jawaban yang salah ditulis dengan jawaban yang dianggap benar. Nah, setelah kita mengkoreksi jawaban kita yang salah itu, maka kita tulis jawaban yang benar. Yang ke-8, periksa jawaban yang sudah diklarifikasi. Dan yang ke-9, meyakinkan apa yang sudah kita buat. Nah, ketika yang
ketika kita sudah mengerjakan soal dan kita anggap jawaban itu sudah benar, kita harus yakin bahwa jawaban yang kita buat itu sudah benar dan tidak ada lagi kekeliruan dan kesalahan angka pada soal matematika. Apalagi dalam pengerjaan soal option ABCD, nah ada aja tuh angka-angka yang mirip gitu kita anggap salah, padahal yang kita tulis itu, yang sudah kita operasikan itu jawabannya sudah benar. Nah, kita harus yakin bahwa yang kita buat, yang sudah kita anggap sebelumnya itu sudah benar, jawaban itu sudah benar. Nah, jadi di dalam mengerjakan soal matematika itu kita butuh keyakinan dari dalam diri kita supaya tidak tercampur aduk dengan jawaban-jawaban yang lainnya. Selanjutnya, kesimpulan. Berpikir reflektif penting bagi siswa untuk memecahkan masalah matematika. Proses berpikir reflektif tidak tergantung pada pengetahuan siswa saja. Proses bagaimana memanfaatkan peluang yang telah dimilikinya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya itu menjadi suatu titik acuan bagi siswa untuk meyakinkan bahwa apa yang sudah dia kerjakan soal itu, apa yang sudah dia operasikan menggunakan rumus-rumus yang ada itu sudah benar. Jika siswa dapat menemukan cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehingga dapat mencapai tujuannya, maka siswa tersebut telah melakukan proses berpikir reflektif. Nah, jika semua yang dilakukan siswa itu sudah sesuai dan sudah tercapai tujuannya dan hasilnya maksimal, maka siswa tersebut sudah mencapai tujuan dari proses berpikir reflektif. Untuk itu siswa perlu dilatih untuk bisa berpikir reflektif dengan baik. Nah, untuk berpikir reflektif ini juga tidak mudah, baik itu diajarkan dan digunakan oleh guru maupun juga dengan siswa. Nah, butuh proses, butuh waktu agar siswa tersebut bisa berpikir reflektif dengan baik dan bisa digunakan siswa dalam mengerjakan soal, baik itu di kelas maupun di rumah, baik itu di lingkungan sekitar juga, untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Demikian presentasi artikel seminar pendidikan matematika dengan judul berpikir reflektif pada pembelajaran matematika. Adapun kekurangan dari saya sendiri dan kelebihan dari penyampaian saya itu adalah kesempurnaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya memahami bahwa saya masih terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan materi saya ini. Demikian saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.